Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Bobi Surya Prakoso selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aiman dengan NIM akhir 056 dan bersama teman saya Gregorius Ivan Aditya dengan NIM akhir 066 serta Brenda Kristiana dengan NIM akhir 202. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir proyek Sistem Informasi Manajemen yang telah kami susun. Next, boleh Bang Satu? Next. Nah, kita lihat pada saat ini transformasi digital menuntut bisnis apparel dan fitness memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Until Failure Internasional menghadapi risiko fragmentasi data, penumpukan stok, kesalahan pencatatan keuangan, serta keterlambatan pengambilan keputusan apabila masih menggunakan sistem manual. Nah, penerapan ERP menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing bisnis dari bisnis manapun. Next. Nah, kita lihat kenalan dulu sama bisnis yang kami jadikan proyek ini, yaitu Until Failure International. Until Failure International adalah sebuah brand lokal yang bergerak di bidang apparel dan lifestyle berbasis budaya kebugaran. Didirikan sebagai bagian dari ekosistem personal coaching JNE Strength, brand ini mengadopsi filosofi ketangguhan fisik dan mental melalui tagline Until Failure, yang dalam dunia fitness merujuk pada konsep melatih hingga batas maksimal. Brand ini memposisikan diri sebagai proper performance inspired streetwear yang tidak hanya berfungsi sebagai pakaian latihan, tapi juga mencerminkan identitas dan mindset penggunanya. Apabila teman-teman lihat di sini bisa dilihat kalau misalnya contoh-contoh inspirednya itu dari Gymshark dan brand-brand lain yang serupa begitu. Oke, next. Next. Nah, eh, kami dalam proyek akhir ini menggunakan Udu sebagai eh, ERP yang digunakan diimplementasikan pada bisnis ini. Nah, kenapa? Karena ERP Odoo dirancang sebagai sistem terintegrasi berbasis modul untuk mengelola penjualan dan keuangan dalam satu basis data yang sama. Integrasi modul sales, inventory, dan accounting ditujukan untuk memastikan kontrol operasional, efisiensi proses bisnis, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan skala usaha. Oke, boleh di next? Silakan dilanjutkan oleh Ivan. Oke, terima kasih. Nah, ini ada tiga skenario khusus. Jadi yang pertama itu ada worst skenario, lalu ada normal skenario, lalu ada best skenario. Nah, yang worst ini yang dimaksudkan adalah penjualan turun drastis dan stok menumpuk. Arus kas menjadi negatif. Odo digunakan untuk memantau penurunan pesanan secara real time, lalu mengidentifikasi produk-produk mana yang terlalu lambat pergerakannya atau slow moving, serta menghitung kerugian operasional secara akurat melalui modul accounting. Lalu normal itu bisa berjalan stabil dengan rata-rata penjualan bulanan sesuai kapasitas produksi. Oda menjaga alur operasional tetap efisien melalui integrasi otomatis antara sales, inventory, dan accounting sehingga laporan keuangan dan stok selalu akurat. Nah, di base scenario ini permintaan meningkat tajam, semua stok bergerak cepat, dan profit mencapai titik maksimal. Odo ini mendukung skalabilitas dan otomatisasi proses, pengelolaan pesanan, replenishment stock, dan juga pemantauan revenue berbasis data yang akurat. Boleh di next. Oke, pada kondisi worst scenario ini, sistem Odo membantu bisnis mendeteksi penurunan penjualan, mengetahui produk yang tidak laku, memantau stok yang berlebih, dan menghitung dampak kerugian. Data ini memungkinkan pemilik bisnis mengambil keputusan strategis seperti clearance sales atau penyesuaian produksi. Boleh lanjut? Nah, ini yang kondisi normal. Dalam kondisi stabil, Odoo ini memastikan alur bisnis tetap terkontrol. Sistem sales mengatur invoicing, inventory, menjaga quality stock, dan modul accounting mencatat pemasukan dan pengeluaran secara otomatis. Bisnis tetap berjalan sehat dan efisien tanpa hambatan yang berarti.
Oke, untuk best case scenario ini boleh dijelaskan oleh Brenda. Baik, jadi di dalam best case scenario ini, jadi dalam situasi optimal, Odoo itu bisa memaksimalkan kinerja bisnis melalui efisiensi proses. Jadi sistem itu mampu menangani peningkatan jumlah order, pengelolaan pelanggan, dan permintaan restock secara otomatis. Jadi data penjualan dan profitabilitas itu bisa dipantau secara langsung untuk mendukung keputusan ekspansi. Kita lanjut ke bab 4. Baik, di sini ditentukan analisis. Jadi dari ketiga skenario itu menunjukkan bahwa Odoo itu membantu Until Failure International untuk tetap adaptif di berbagai kondisi. Nah, sistem ini mampu berfungsi sebagai alat pengendalian resiko, penopang efisiensi, dan pendorong pertumbuhan. Pengembangan lanjutan difokuskan pada optimalisasi pengendalian stok, integrasi kanal, penjualan digital, penguatan SOP, serta peningkatan kompetensi pengguna melalui pelatihan sistem. Di dalam implementasi dan analisis, ini alur sistem berjalan secara end-to-end, dimulai dari pencatatan pesanan pelanggan, pengelolaan stok otomatis, hingga pencatatan transaksi keuangan real-time. Implementasi ini diuji melalui 3 skenario bisnis yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Lalu di sini untuk kesimpulannya, implementasi ERP pada Odoo ini di dalam bisnis Until Failure International terbukti layak sebagai solusi sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Integrasi modul sales inventory accounting menciptakan single source of truth yang mengurangi duplikasi input dan meminimalkan human error. Kesimpulan umumnya adalah Odoo ini dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis data melalui dashboard dan pelaporan real time. Namun keberhasilan tetap bergantung pada kedisiplinan, input data, dan kesiapan SDM dalam mengikuti SOP yang berlangsung. Boleh di-next. Baik, saya serahkan lagi ke Zaki. Terima kasih Brenda dan Ivan atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sekian dari kelompok kami. Kami sudah menyediakan link folder G Drive untuk penjelasan terkait laporan proyek sistem secara lengkap seperti apa, dan teman-teman mohon untuk diberikan pertanyaan dan kami akan menjawabnya melalui kolom komentar YouTube di bawah. Sekian dari kami, terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih Bapak Bobi Sugiyaprakoso sebagai pengampu mata kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.